الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Insyaallah taala saya akan jawab sesuai dengan kemampuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan dan menjadikan apa yang kita bahas dalam sesi tanya jawab ini bermanfaat untuk kita semua. Innahu jawadun fattahun wasi'un karim. Baik, ini ada yang bertanya bagaimana seharusnya kita bersikap kepada seorang yang tidak paham agama sehingga mereka menentang sunnah yang kita kerjakan. Contoh, seorang guru menegur kain celana saya yang cingkrang. Ya. Baik, memang dari kendala yang kita hadapi di tengah umat sekarang ini, banyaknya dari kaum muslimin yang mengingkari perkara-perkara, padahal perkara tersebut perkara jelas tuntunannya, jelas anjurannya di dalam agama. Ya, karena kejahilan yang lebih mendominasi, maka di masa yang seperti ini kita harusnya lebih banyak menggunakan kebijaksanaan, banyak memaafkan, banyak memaklumi. Ya. Dan Allah telah memerintah hal ini dalam sebuah ayat sebagai akar akhlak yang mulia. Allah berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Ambillah rasa maaf. Perintahlah dengan hal yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang yang jahil. Kita banyak memaafkan, ya. Tapi kita perintah dengan hal yang ma'ruf, hal yang baik. Adapun orang yang jahil, kita berpaling darinya. Kita berpaling darinya. Maka seharusnya kita lebih banyak bijaksana dan memudahkan manusia. Dan saya ingatkan dengan hadis Rasulullah SAW ketika beliau mengutus dua duta besarnya ke Yaman. Beliau mengutus dua duta besar beliau ke Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Diutus oleh Nabi ke Yaman sebagai apa? Penyampai dakwah. Nabi berpesan kepada mereka berdua kalimat ringkas, indah, penuh dengan bobot dan makna. Nabi bersabda, "Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa." Hendaknya kalian berdua mempermudah, jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Dan hendaknya kalian berdua saling rukun, jangan kalian berselisih. Ya, ini wejangan Nabi ya. Memang di jalur saling nasihat menasihati, ajak mengajak, wejangan ini harus dipahami dan diterapkan. Iya. Karena itu dari hal yang penting sebenarnya, selain dari kebenaran yang kita sampaikan, juga kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan kebenaran itu. Karena itu ilmu dua macam. Jangan diketahui bahwa ilmu cuma satu saja. Ada ilmu tentang apa yang dimaklumi, apa yang dipelajari dari ilmu itu. Dan ada ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan ilmu tersebut. Iya. Jadi semuanya ada ilmunya. Dan inilah yang dikatakan sebagai hikmah di dalam agama. Karena hikmah itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Betul ya bahwa kain tidak boleh melewati mata kaki. Itu adalah tuntunan dalam agama kita. Karena kain yang melewati mata kaki disabdakan oleh Nabi di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari, "Ma asfala minal ka'baini fa huwa finnar." Apa yang melewati mata kaki tempatnya di dalam neraka. Dan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah.
wala yuzakkihim, wala yanzuru ilaihim. Ada 3 orang yang Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat. Tidak akan disucikan dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Salah satunya adalah al-musbil izarahu. Orang yang sarungnya itu melewati mata kakinya. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis tentang hal ini. Karena itu terangkan dengan bijaksana kepadanya bahwa ini ada hadis yang seperti ini, bunyinya seperti ini. Ya. Dan ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak menerima, memang sekali lagi di masa ini kita perlu bersabar. Karena kadang kita memegang dari sunnah Nabi, kita diolok-olok oleh orang. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di dalam sebuah hadis yang sahih, sayati zamanun al-mutamassiku bi sunnati kal-qabid 'alal jamr. Akan datang nanti satu masa orang yang berpegang dengan sunnahku itu bagaikan orang yang menggenggam bara-bara api. Bara api membakar tangan atau tidak? Iya. Akan datang masa seperti itu. Berpegang dengan sunnah seperti apa? Memegang bara api. Ya. Betul, bara api dia pegang, panas tangannya, terbakar. Tapi bara api ini yang akan memasukkannya ke surga harus dia apa? Harus dia pegang. Ya. Dan kalau dia sudah terbiasa, tangannya sudah kuat untuk menanggungnya. Dan ini akan apa? Memudahkannya. Karena itu perlu ada kesabaran dan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Dia ada yang bertanya, apa hukumnya berhutang di bank dengan cara kredit di bank? Mohon dijelaskan. Ya. Kredit itu dalam bahasa Indonesia kalimat luas ya. Kalimat luas. Sebab kredit artinya mengambil barang dengan pembayaran yang tidak cash. Dibayar secara apa? Beransur. Ya. Dan ini di dalam istilah fikih banyak bentuknya. Nah, banyak bentuknya. Ada yang boleh, ada yang haram. Yang tidak boleh seperti contoh tadi di dalam hadis saya singgung tadi ya, bai'ul ina. Itu kredit juga. Contoh kredit itu begini bentuknya. Si A dia datang kepada si B, atau saya misalnya. Saya datang kepada si A. A ini punya motor. Iya. Harganya dia jual ke saya dengan harga 10 juta, dicicil selama berapa? 10 bulan. Saya beli motor ini, saya cicil selama 10 bulan. Karena si A tahu bahwa saya tidak perlu motor ini saya ingin jual lagi, si A datang ke saya. Itu motor sudah saya beli aja cash 8 juta. Dia bayar lagi ke saya 8 juta. Ya, saya terima 8 juta, motornya diambil lagi, saya tetap bayar cicilan 1 juta per bulan kepadanya selama 10 bulan. Nah, ini bai'ul ina namanya. Dan ini haram hukumnya, ini bentuk dari riba, jelas ribanya. Sebab barang hanya dijadikan sebagai alat untuk mengambil apa? Keuntungan. Jelas ya? Dan ini di masa modern seperti ini ada ya? Ya, banyak mana katanya. Baik, kita ke showroom mobil sana. Di showroom mobilnya ada bagian pembelian, ada bagian apa? Penjualan. Saya punya modal 20 juta. Saya beli mobil 220 juta. Saya bawa mobilnya keluar dari bagian pembelian, saya masuk ke bagian penjualan. Ini mobil saya tidak suka. Ya, saya mau jual berapa? 200 juta. Karena memang saya mencicil untuk dapat modal berapa? 200 juta. Maka ini bai'ul ina namanya. Ini yang pertama, ini haram ya. Yang kedua disebut dengan nama pembahasan tawarruk. Ya. Atau yang kedua disebut dengan nama bai'ut taqsid. Bai'ut taqsid ini adalah dia mencicil barang. Ya. Tapi berlaku antara dua pihak saja. Saya datang kepada si A. Motornya harganya 10 juta. Dicicil secara beransur 10 bulan, 1 juta per bulannya. Saya terima dari si A. Saya pulang, motornya saya pakai. Ya. Dan si A setelah dia jual barangnya ke saya, tidak ada lagi urusan dengan saya. Dalam artian dia tidak membeli lagi. Saya sisa apa? Sisa melunasi hutang saya saja. Ya. Ini bai'ut taqsid namanya. Seperti ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga ada namanya
mas'alatut tawarruk. Pembahasan tawarruk. Sebab dia beli barang sebenarnya bukan untuk dia pakai, tapi untuk dia jual. Dia sebenarnya hanya ingin dapat duit saja. Ya. Jadi saya beli barang dari Syiah, motor tadi 10 juta. Yang saya cicil selama 10 bulan, 1 juta per bulan. Saya ambil motornya, saya jual kepada si B, bukan kepada si A saya jual. Ya. Saya jual kepada pihak ketiga. Nah, ini disebut pembahasan tawarruk. Dan ini silam pendapat di kalangan ulama. Dan benarnya bahwa ini adalah hal yang boleh, ya, sepanjang pihak ketiga ini tidak ada sangkut pautnya dengan pihak penjual. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa? Pihak penjual. Ya, ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat, dan yang keempat ini yang paling banyak terjadi. Dan mungkin penanya menanyakan bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat ini kredit dalam bentuk dia mencari pemodal. Saya ingin motor, saya jual motornya 10 juta. Dicicil per bulannya berapa? Dia jual cash, motornya 8 juta misalnya. Saya tidak mampu langsung membeli cash, saya mampunya cicil. Maka saya cari pemodal. Ya. Saya datang kepada si B. B, tolong belikan motornya. Ya, silakan kamu beli motornya. Nanti motor itu saya beli dari kamu dengan harga 10 juta, saya cicil 1 juta per bulan selama 10 bulan. Ya. Beda ya yang keempat ini. Dan ini yang biasanya kita pakai ya. Datang ke dealer, nanti setelah itu datang apa? Pihak pemodal. Pemodalnya banyak nama ya. Ya. Dan sini banyak nama. Ya. Baik. Ini yang ketiga yang banyak terjadi. Dan ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Letak silam pendapat di kalangan para ulama saking. Sebagian ulama kita dari guru-guru kami mengharamkan secara mutlak. Dan sebagiannya lagi membolehkan dengan merinci. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Bakar Abu Zaid dan selainnya. Bahwa ini diperbolehkan. Tapi kebolehannya disyaratkan padanya 3 syarat. Nah, 3 syaratnya ini yang sulit terpenuhi. Ya. Syarat yang pertama, jadi saya boleh si A menjual barangnya, saya datang kepada si B minta modal. B, tolong belikan barang si A. Nanti saya cicil dari kamu. Ini boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, si B harus beli dulu barangnya dari si A. Ya, B beli barangnya dibawa oleh B ke rumahnya, disimpan masuk ke pemilikannya, ke gudangnya, ke rumahnya. Ya. Setelah masuk, barang sudah dia miliki, baru dia bikin akad dengan saya. B berkata, barang sudah saya beli, mari kita bikin akad. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi harus beli barang dulu. Sebab kalau dia tidak beli barang, sudah bikin akad di depan, baru beli barang, ini namanya dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Dan Nabi melarang hal tersebut. Kata beliau dalam sejumlah riwayat, wala tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual barang yang tidak ada di sisimu, barang yang kamu tidak miliki. Jelas ya? Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua disyaratkan bahwa barang ini, ya, si B kalau dia sudah beli barang dari si A, barangnya sudah ada, kemudian saya batal beli, ya, si B tidak boleh paksa saya. Jelas? Ya, si B tidak boleh berkata, loh, kok kamu kan yang pesan, masa batal? Ya. Justru di sini letak perbedaan jual beli dengan riba. Kalau memang dia pedagang, saya batal, dia bisa jual kepada orang lain. Nah, itu pedagang namanya. Ya. Tapi kalau saya batal, dia merasa sulit dengan hal ini. Oh, ini orang cirinya memang dia hanya menggunakan barang sebagai apa? Sebagai alat saja untuk dapat duit. Maksudnya sebagai hila saja untuk membuat keuntungan dengan menggunakan duit. Nah, itu riba namanya. Jelas ya? Baik, syarat yang ketiga, kalau barang sudah dibeli oleh si B, kemudian rusak di tengah jalan, maka kerusakan ditanggung oleh B sebelum sampai ke saya. Ini 3 syarat. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, dia jual beli boleh. Tidak terpenuhi, itu tidak diperbolehkan. Selain dari itu disyaratkan, kalau terlambat bayar, tidak boleh ada denda. Sebab kapan ada denda, itu pasti masuk ke dalam riba. Ya, itulah riba jahiliyah namanya. Ya, riba jahiliyah, orang-orang jahiliyah kalau sudah sampai tempo utang, ya kamu bayar. Kalau tidak bayar, saya tambah. Nah, itu kan denda, apa bedanya? Kamu nggak bayar, tambah, ya kan? Baik. Jadi ini semuanya kalau saya globalkan semuanya 4 syarat sebenarnya.
Ya, cuman syarat yang terakhir ini ada di banyak pembahasan. Ada di banyak pembahasan. Ya, kalau kita perhatikan banyak dari praktik yang ada sekarang ini, memang kebanyakannya tidak terpenuhi. Kita ke dealer mau beli motor, dealer hubungi dulu pihak leasingnya. Perusahaan datang, perusahaan belum bayar apa-apa, sudah bikin akad dengan kita lengkap semuanya, tanda tangan, sudah bawa motornya. Dia sendiri belum bayar ke dealer, besok baru ditransfer. Ya. Ini sudah keliru, karena dia menjual barang yang apa? Belum dia miliki. Barang yang belum dia miliki. Kemudian keberadaan dia di toko itu keliru. Harusnya kalau dia ingin beli barang, dipesan, ya saya datang kepada yang saya ingin pesan barang, tipenya ini. Dia sudah tahu, berkata, iya kamu pulang ke rumah. Sudah dia beli barangnya, sudah siap, baru dia panggil saya. Barang sudah siap. Nah, baru bikin akad. Ini namanya jual beli. Itu namanya jual beli. Baik, jadi ini 4 jenis dalam pembahasan fikih, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, dan semuanya kalau dalam bahasa Indonesia semuanya disebut kredit. Semuanya disebut kredit. Baik. Ada yang kelima sebenarnya, cuman agak rumit ya kalau saya terangkan. Ini ada yang bertanya bagaimana hukum acara Maulid Nabi. Yang mana pada bulan sekarang ini banyak yang merayakannya. Ya. Ini pertanyaan memang perlu dijawab atau? Hah? Baik. Ya. Diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal amalan yang tidak dibangun di atas petunjuk kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Juga harus diketahui bahwa cinta Nabi itu bukan di bulan Rabiul Awal saja. Cinta kepada Nabi kapan? Di segala keadaan. Ya. Kemudian mengingat Nabi bukan cuma di bulan Rabiul Awal saja. Mengingat Nabi harus di semua keadaan. Ya, semua keadaan. Karena itu harus diketahui bahwa Nabi tidak pernah memperingati hari lahirnya. Ya. Dan juga harus diketahui bahwa di dalam buku sejarah itu ada silam pendapat tanggal lahir Nabi itu tanggal berapa. Jelas ya? Jadi tanggal lahirnya saja tidak diketahui pastinya kapan. Bagaimana mungkin akan dirayakan? Ya. Andai kata itu perkara yang penting, Nabi sudah terangkan kepada umatnya, tanggal lahir saya tanggal 11 Rabiul Awal. Misalnya. Jelas ya? Tapi ini tidak ada dalam sepotong hadits pun. Tidak ada dalam sepotong hadits pun. Para sahabatnya tidak ada yang pernah melakukannya. Tidak ada sahabat yang pernah melakukannya. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali, tidak pula yang lainnya. Sampai sahabat yang terakhir meninggal, ya, At-Tufail radhiyallahu taala anhu, paling terakhir meninggal, juga tidak pernah melakukannya. Kalau begitu, ini bukan dari apa? Jalan Nabi dan para sahabat. Itu tadi kaidahnya. Andai kata itu benar, pasti Nabi dan para sahabatnya sudah apa? Sudah mengerjakannya. Karena agama ini sudah sempurna. Agama sudah sempurna. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Iya. Maka agama sudah sempurna. Tidak ada lagi tambahan di dalam agama. Tidak ada lagi kekurangan. Kalau yang mengatakan bahwa maulid ini adalah perkara baik karena mengingatkan kepada Nabi, sekali lagi saya katakan, ingat Nabi itu bukan cuma di apa? Di maulid saja. Kalau dia katakan itu baik, terus bagian dari agama, inilah yang ditegur oleh Imam Malik. Imam Malik berkata, siapa yang menganggap ada perkara baik dalam agama dan tidak ada tuntunannya, berarti dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Ya kan? Karena Al-Quran mengatakan agama sudah sempurna. Kalau memang itu benar, ada tuntunannya baik, pasti ada tuntunannya. Tidak mungkin tidak ada tuntunannya. Ya. Nabi meninggal dalam keadaan semuanya sudah sempurna. Karena itu Rasulullah bersabda di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan
yang baik bagi umatnya. Dan wajib atas Nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang membahayakan umatnya. Jadi yang dikata itu kebaikan pasti telah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi itu secara ringkas ya tentang pertanyaan ini. Ya, dan perlu diketahui bahwa para sahabat, imam madhab tidak pernah merayakan maulid ya. Ya, tidak ada di dalam buku-buku fikih. Silahkan baca buku fikih manapun. Tidak ada di dalamnya penjelasan tentang apa? Merayakan maulid. Bahkan di kalangan ulama fikih belakangan banyak mereka menyebutkan hal ini dari perkara-perkara baru di dalam agama. Iya. Bolehkah kita berkumpul dengan orang yang percaya kepada kesyirikan dan perdukunan, meskipun dia itu keluarga sendiri, tinggal serumah dengannya? Ini tadi yang saya katakan ya, bahwa di masa ini seorang itu perlu lebih banyak bersabar. Iya. Kejahilan itu mendominasi. Kadang itu mengakar menjadi adat istiadat. Ya. Karena dia kadang sudah mengakar, maka di dalam merubahnya tidak cukup sekali dan dua kali. Ya. Dan orang yang merubahnya juga perlu menyampaikan dalil-dalil yang kuat, hal yang kuat supaya bisa merubah ya perkara tersebut. Nah, karena itu diperlukan kesabaran dan kesabaran. Iya. Ini ada yang bertanya, apa hukum televisi yang syar'i? Ya. Ini dia pastikan. Kalau ada, saya sendiri baru tahu ya ada televisi yang syar'i. Ada televisi yang apa? Tidak syar'i. Iya. Sebab kebanyakan acara televisi isinya apa? Isinya menyuruh kepada hal yang tidak baik. Ya, kalau seorang yang dapat berita sekarang ini tidak perlu lihat televisi. Ya, dia dengar radio pun sudah cukup, baca pun sudah cukup. Ya, dari media. Kalau dia lihat ke televisi, terdapat di dalamnya kerusakan akhlak, apalagi dari kesyirikan. Ya. Dari iklan-iklannya saja sudah repot. Ketik rek, tahu jodohnya, ya, tahu sial tidaknya, cuman kirim SMS, itu di iklan-iklan. Ya. Belum lagi acara-acaranya. Ya. Ada orang yang sudah mati, bangkit kembali membalas dendam. Hah? Dan ini semuanya dari acara-acara apa? Yang bertentangan dengan akidah. Bahkan meyakini hal tersebut itu adalah bentuk dari kekufuran di dalam agama. Karena itu jangan bergampangan dengan hal yang seperti ini. Anak-anak kecil kita dididik dengan hal yang seperti itu. Ada film kartun itu namanya apa? Krishna, dengan kartun. Hindu. Anak-anak kita mau dijadikan Hindu semuanya. Ya. Tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Punya keajaiban-keajaiban. Akhirnya dari kecil mikirnya seperti itu. Dan ini dari perkara-perkara yang merusak. Dan banyak lagi ya sisi-sisi lain yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, dan hendaknya dijauhi hal-hal yang seperti itu. Mohon penjelasannya tentang keingkaran kaum Syiah, namun tidak langsung diadab. Apa makna penundaan adab ini? Saya kurang paham ya apa pertanyaannya. Hanya saya perlu diketahui bahwa kaum Syiah ini yang sekarang ini kalau digunakan, orang-orang Syiah sendiri menggunakan istilah Syiah itu untuk Syiah Rafidhah, Ithna Asyariyah. Iya. Perintis agama mereka adalah seorang yang bernama Abdullah bin Saba, orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Karena itu orang yang tidak kenal Syiah itu gampang untuk apa? Ditipu. Karena kaum Syiah punya akidah namanya akidah taqiyah. Berbohong dapat dosa, berbohong dapat pahala. Kalau dia berbohong dapat apa? Pahala. Bahkan di riwayat buku-buku mereka tidak ada agama bagi orang yang tidak bertakiyah. Iya. Dan ini di dalam buku-buku mereka yang terpercaya, sumber rujukan mereka. Karena itu kalau ada yang memuji Syiah, memuji pemikirannya, itu orang yang tidak kenal Syiah.
Tidak kenal Syiah. Bacakan aja kepadanya buku-buku Syiah itu sendiri. Iya. Dari keyakinan Syiah, mereka meyakini Al-Quran kita itu Quran. Bahkan mereka ada riwayat di dalam buku mereka yang berjudul Al-Kafi. Al-Kafi ini, kalau di kalangan kita, sebanding dengan riwayat Bukhari Muslimnya kita. Al-Kafi di kalangan apa? Orang Syiah. Di dalam Al-Kafi disebutkan bahwa mereka punya Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah ini 3 kali lipat dari Al-Quran yang kita punya. Ya. Dan mereka katakan bahwa di dalam Mushaf Fatimah tidak ada satu huruf pun yang ada di dalam Al-Quran yang kita pegang. Ini keyakinan pertama. Keyakinan yang kedua, ya, dari keyakinan Syiah, mereka meyakini bahwa Allah itu bisa berubah pikiran. Hari ini berpendapat A, mungkin besok bisa berpendapat apa? B. Hah? Ini artinya menganggap jahil Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan umat Islam tentang kekafiran orang yang berkeyakinan seperti ini. Kemudian dari keyakinan mereka menganggap imam 12-nya sebagai imam yang maksum. Kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan para nabi dan para rasul. Bahkan imam 12-nya tahu kunci-kunci gaib. Ya. Tahu kunci-kunci gaib. Suara petir, suara guntur itu suara Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu semuanya di buku-buku mereka. Ya. Kaum Syiah menganggap kaum muslimin kita ini itu dianggap sebagai orang awam. Halal darahnya, halal hartanya. Ya. Perempuannya boleh dijadikan sebagai tawanan. Ya. Dan ini di buku-buku mereka. Ya. Memang kalau mereka di negeri mereka lemah, ya, mereka mendekati kita harus toleransi. Ya. Di negeri mereka apa? Lemah. Ya, kita harus hidup berdampingan. Tapi di negeri mereka kuat. Perhatikan dulu di masa Saddam Hussein misalnya, kaum muslimin ditindas. Di Iran sekarang ini, gak usah jauh-jauh, di Suriah sekarang ini. Suriah ini, ya, Bashar Awad, semoga Allah Subhanahu wa taala mempersegera kebinasaannya. Dia ini orang Syiah Nusairia. Syiah ekstrim. Syiah apa? Nusairia. Karena itu membunuh kaum muslimin dengan hal yang sedemikian rupa itu biasa. Karena keyakinan mereka memang tidak bertentangan dengan hal yang seperti itu. Dan banyak lagi dari kesesatan-kesesatan kaum Syiah. Hanya saya perlu peringatkan bahwa umat Islam itu dididik dengan aturan-aturan. Jangankan Syiah, kafir sekalipun, kalau dia tinggal bersama kita dalam sebuah negara, itu ada aturan cara mengingkari kemungkarannya. Tidak ada dalam agama kita istilah main hakim sendiri. Ya. Tidak ada istilah apa? Main hakim sendiri. Tapi kita menyelesaikannya dengan cara yang diatur di dalam agama. Ya. Karena itu hendaknya setiap orang kalau ingin menjelaskan kesesatan Syiah, dia jelaskan. Sebab ini berkaitan dengan pembelaan terhadap agama. Bukan hal yang bisa ditawar-tawar. Tapi berbuat main hakim sendiri ini pembahasan lain. Di dalam agama kita tidak ada main hakim sendiri. Kalau ingin merubah kemungkaran dengan tangan, itu wewenang pemerintah. Wewenang apa? Pemerintah. Karena itu sepakat di dalam buku fikih bahwa al-hudud, penerapan hukum-hukum had itu kembali kepada pemimpin. Kembali kepada siapa? Kembali kepada pemimpin. Maka kewajiban siapa yang melihat atau siapa yang ingin menasihati, dia nasihati dengan lisannya. Dia terangkan kesesatannya. Dia sampaikan kepada pihak yang berwenang supaya menegurnya. Hanya itu yang kita mampu. Ya. Selain daripada itu, Allah tidak membebani kita hal yang di luar kemampuan kita. Hal yang di luar kemampuan kita. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ini ada yang minta penjelasan. Tidak batas zikir yang ditentukan atau dibatasi, tapi ada hadits yang mengatakan jika kamu berzikir, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 100 kali, maka kamu terlindungi. Ya. Tidak diragukan ya bahwa membaca 3 qul ini mempunyai keutamaan. Ya. Sebagaimana membaca seluruh Al-Quran memiliki apa? Memiliki keutamaan.
Dan kita juga tidak ada silang pendapat. Kalau ada yang membaca Al-Quran di kamar mandi, boleh atau tidak? Tidak boleh. Jangan dia berkata, loh baca Al-Quran kan bagus. Ya. Betul baca Al-Quran bagus, tapi tempatnya kamu salah membacanya. Ya. Nggak boleh dibaca di mana? Di dalam kamar mandi. Demikian pula kalau misalnya ada orang yang tiap kali dia mau manjat pohon, dia bikin bacaan sendiri. Saya ada bacaan panjat pohon namanya. Ya. Yaitu baca surah apa? Qul a'udzu birabbin nas. Misalnya, boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Ini artinya dia bikin tuntunan sendiri. Ya. Demikian pula kalau dia khususkan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dia baca 100 kali tiap hari. Ini perlu dalil khusus. Kalau dia baca di keadaan tertentu, waktu tertentu, perlu dalil khusus yang menerangkannya. Ya. Harus ada hadis khusus yang menjelaskannya. Baik. Karena itu seorang imam tabi'in memberi hikmah yang sangat bijaksana. Suatu hari beliau melihat ada orang yang sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Ya. Dan dimaklumi ya, Nabi melarang sholat sunnah setelah apa? Sholat subuh hingga matahari terbenam. Maka orang ini sholat 2 rakaat setelah subuh. Ditegur oleh Sa'id bin Musayyab, salah seorang imam tabi'in. Ditegur, dilarang. Apa jawaban orang ini? Wahai Sa'id bin Musayyab, apakah Allah menyiksa saya karena saya melakukan sholat? Ya. Ini alasan banyak orang ya kalau berbuat ibadah yang tidak ada tuntunannya. Apakah Allah menyiksa saya karena melakukan sholat? Kata Sa'id bin Musayyab, tidak. Allah tidak menyiksa kamu karena melakukan sholat. Tapi Allah menyiksa kamu karena engkau menyelisih sunnah. Karena apa? Engkau menyelisih sunnah. Dan ini semisal dengan orang yang sholat duhur. Dia sholat duhur 5 rakaat. Boleh atau tidak? Ya tidak boleh. Dan tidak boleh dia katakan, loh, apakah saya disiksa karena sholat? Semua orang pasti mengingkari. Sebab disepakati bahwa sholat duhur jumlahnya berapa? 4 rakaat. Ya. Maka demikianlah di dalam beragama. Seorang itu harus terbatas pada apa yang diterangkan oleh sunnah. Kalau di dalam sunnah diterangkan secara umum, kita melakukannya umum, jangan dikhususkan. Kalau sunnah menerangkannya di tempat khusus, maka tidak boleh kita membacanya di tempat umum, di keadaan umum. 2 masuk WC misalnya, dia baca untuk 2 masuk rumah, dia baca untuk 2 masuk masjid, boleh atau tidak? Tidak boleh, sebab ini khusus diajarkan di tempat itu oleh Nabi. Jangan dia katakan, oh ini doa diajarkan oleh Nabi, sehingga dia baca di mana-mana. Harus dilihat sunnah ini diajarkan di mana, apa tempatnya, bagaimana bentuknya. Iya. Jadi semua pendalaman-pendalaman menunjukkan kuatnya fikih para ulama. Kuatnya fikih para ulama di dalam memahami agama tersebut. Iya. Bolehkah sholat witir dilakukan ba'da isya? Karena kita ada kesibukan sampai larut malam dan ditakutkan tidak sholat witir karena kecapean. Jawabannya boleh saja. Dan itu telah dianjurkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Telah syahid di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah 3 hal. Salah satunya wa an utira qabla an anam. Supaya aku melakukan witir sebelum aku tidur. Iya. Jadi boleh saja seorang witir sebelum dia tidur kalau dia khawatir tidak bisa bangun apa? Di malam hari. Tapi kalau dari kebiasaannya dia bangun di malam hari, ya, maka biarkan saja. Dia tertidur pun lewat, tidak ada masalah. Begitu matahari terbit, dia ganti sholatnya di situ. Dia ganti setelah matahari terbit dan dia tambah 1 rakaat. Jelas ya? Ya kalau biasanya witir dia, sholat malamnya biasanya 5 rakaat biasanya. Begitu dia terlambat, matahari terbit, dia sholat 6 rakaat. Karena itu Nabi pernah sholat di waktu duha 12 rakaat. Karena kebiasaan sholat beliau di malam hari berapa? 11 rakaat. Iya. Jadi alhamdulillah solusinya banyak. Ya. Khawatir bangun telat, dia boleh sebelum tidur. Dia sudah terbiasa bangun tapi kebablasan, dia bisa lakukan apa? Setelah matahari terbit. Dan ini dari kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Dalam Al-Quran surah Nisa ayat 59 dikatakan apabila berbeda pendapat maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Di ayat yang dia maksud, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsan ta'wila. Apabila kalian berbeda pendapat pada sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Maka itulah yang paling baik. Itulah yang paling baik. Baik, di sini dikatakan apakah dengan ayat tersebut seorang muslim diwajibkan mempelajari Al-Quran dan hadis yang sahih sebelum mempelajari kitab yang lain? Ya. Di dalam ayat kita diperintah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan perlu diketahui bahwa Al-Quran dan Sunnah untuk memahaminya itu ada ilmu-ilmu alat. Iya. Jadi ada ilmu bahasa Arab. Untuk paham Al-Quran ada ilmu tafsir, ada ulumut tafsir, ada ilmu nasikh dan mansukh, ada ilmu asbabun nuzul. Banyak ilmu ya. Untuk memahami hadis, ada ilmu hadisnya, ada ilmu mustalah hadis. Ya. Ada ilmu berkaitan dengan rawi-rawi, berkaitan dengan illa hadis. Jelas ya? Ini untuk rawi-rawinya, untuk memahami maknanya ada syarah-syarah hadisnya. Jadi ada ilmu-ilmu alat, tapi yang paling penting di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, seorang itu harus memiliki guru. Harus memiliki apa? Memiliki guru. Karena itu para sahabat semuanya berguru kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Bukhari saja yang sangat cerdas begitu, guru beliau lebih 1000. Iya. Tidak mengandalkan kejeniusannya. Karena itu sekali lagi orang yang alim betul-betul berilmu itu tidak ada yang otodidak. Tidak ada yang otodidak. Semuanya punya apa? Punya guru. Iya. Betul ilmu itu sekarang sudah dibukukan. Sudah ada di buku-buku. Tetapi isi dari buku itu bisa dipahami dengan kunci-kuncinya. Kunci-kuncinya ini masih ada di dada-dada para ulama. Kita harus ambil kuncinya dulu baru bisa baca bukunya. Ya karena itulah seorang mengambil dari guru. Dan kriteria guru yang kita ambil darinya, yang pertama guru ini baik akidahnya, lurus pemahaman akidahnya. Kemudian yang kedua, lurus pemahaman keislamannya. Kemudian yang ketiga, guru ini adalah orang yang memang diketahui gemar menasihati umat, senang umat itu baik. Iya. Maka ini 3 dari kriteria guru yang kita mengambil ilmu darinya. Bagaimana cara menggantikan imam yang batal sholat dalam posisi sujud? Bolehkah makmum yang di belakangnya menggantikan imam dengan merangkak? Ya. Jangan dia merangkak ya. Kalau dia merangkak, dia sudah menambah gerakan. Ya kalau si makmum di belakangnya lihat imam ini sudah hilang di depan atau dikode oleh imamnya bahwa dia batal, maka makmumnya akan menggantikan, dia takbir di tempatnya. Takbir di tempat berdirinya. Allahu Akbar. Untuk dulu di antara 2 sujud atau berdiri kalau dia di sudut kedua. Begitu dia sudah berdiri, baru dia berjalan ke depan. Baru dia apa? Berjalan ke depan. Sebab kalau dia sujud, kemudian merangkak, ini sudah banyak gerakan yang dia tambah. Dan ini tidak diperbolehkan ya. Baik. Jadi ada yang bertanya bagaimana menjaga hati untuk tetap istiqamah. Ya ini memang masalah besar tentang istiqamah ini. Ya, karena memang hasil dari istiqamah juga sangat besar. Ya, karena itu Nabi SAW pernah dimintai wasiat oleh para sahabat. Oleh seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairak. Ya Rasulullah, ucapkanlah untukku, beri wejangan untukku satu ucapan yang mencukupiku, tidak perlu saya tanya lagi kepada selain engkau. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang ringkas. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu di atasnya. Iya, jadi istiqamah ini sebab keselamatan. Cuma untuk istiqamah
ada hal yang disebutkan di depan oleh Nabi. Keimanan. Kalau digandengkan kata keimanan, kemudian istiqamah, ini ada pemahaman fikihnya yang luas. Karena itu siapa yang ingin istiqamah, hendaknya dia perbaiki keimanannya. Dia perkuat tauhidnya. Dia laksanakan segala perintah Allah, dia tinggalkan segala larangannya. Siapa yang ingin istiqamah, dia banyak bertaubat dan beristighfar. Siapa yang ingin istiqamah, hendaknya dia memilih teman-teman duduk yang baik, yang mengajaknya kepada kebaikan, tidak mengarahkannya kepada kerusakan. Siapa yang ingin istiqamah, maka hendaknya dia banyak menghisap dirinya sendiri. Banyak menghisap dirinya sendiri. Ini diantara jalan-jalan yang menyebabkan seorang itu istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan di dalam agama. Bagaimana kalau punya ilmu tapi tidak diamalkan? Ya, ini bahaya ya. Dia punya ilmu tetapi apa? Tidak diamalkan. Iya. Dan ini akan mengakibatkan berbagai bahaya. Menurunkan musibah kadang untuknya. Membuat ilmu itu dia lupakan. Iya. Membuat ilmu itu dia lupakan. Dan diantara bahayanya orang yang mempunyai ilmu dan tidak diamalkan, disebut di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, salah satu dari 3 orang yang paling pertama dipanggang di dalam neraka. Dan di dalam hadis Abu Barzah al-Aslami riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergerak 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Salah satunya an ilmihi fi ma 'amila bih. Tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Karena itu hendaknya seorang hamba itu pandai dalam mengamalkan apa yang dia ketahui. Ya. Dan ilmu itu 2 macam. Ada ilmu yang wajib diamalkan, ada ilmu yang sunnah diamalkan. Kalau wajib, tidak boleh lepas kita dari kewajiban. Kalau sunnah, kita ada pilihan melakukan atau tidak. Tapi bentuk dari beramal dengan ilmu, kalau dia sunnah, paling tidak dalam seumur sekali dilaksanakan. Pernah dilakukan walaupun 1 kali. Apa kewajiban menuntut ilmu? Sifatnya umum. Ya, ilmu agama dan ilmu keduniaan. Kalau kita berbicara tentang ilmu dan disebut kata ilmu di dalam Al-Quran maupun hadis, itu sepakat ulama maknanya hanya kepada ilmu syariat. Maknanya kepada ilmu apa? Syariat. Tapi bukan artinya dari ilmu dunia tidak diperlukan. Karena Nabi SAW memberikan ketentuan pada hal yang bermanfaat, bisa memberi manfaat kepada manusia. Itu boleh untuk dipelajari. Maka sepanjang ada manfaatnya, maka kadang walaupun ilmu dunia, kadang untuk sebagian orang kadang dia wajib untuk mempelajarinya. Karena ada kemanfaatan untuk apa? Suatu negeri. Misalnya di sebuah desa, tidak ada dokternya. Ya. Maka wajib dari penduduk negeri ini, ada seorang yang sudah bagus agamanya, punya kecerdasan, dia mempelajari ilmu kedokteran supaya bisa mengobati orang yang berada di kampungnya. Demikian. Apa hukumnya mencukur jenggot? Sebagian saja agar tampak rapi. Ya. Jawabannya jenggot itu tanpa dicukur juga sudah rapi. Ya, sudah bagus. Karena itu Nabi SAW memberikan ketentuan dalam bentuk sifatnya umum. Tidak ada batasannya. Beliau berkata, "Auful luha", peliharalah jenggot. Wajuzzus syawarib, dan potonglah kumis. Itu saja ketentuan Nabi. Iya. Itu saja ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ada yang bertanya, bolehkah sholat sunat 4 rakaat diqadha atau diganti sesudah sholat duhur? Apa sesudah sholat asar? Iya. Sholat rawatib itu untuk duhur boleh 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Boleh 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Dan boleh 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Ini semuanya ada dalam hadis yang sahih. Kalau misalnya seorang sibuk, dia lupa dari rawatibnya, itu boleh dia qadha. Jadi setelah duhurnya dia lupa, boleh dia qadha setelah asar. Iya, kalau misalnya dia di waktu asar baru dia ingat. Karena Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Dan ini dibolehkan karena ada udzur, ada sebab. Iya. Karena itu sholat tahiyatul masjid walaupun setelah asar dibolehkan karena ada apa? Ada sebabnya. Baik. Bagaimana sikap seorang perempuan yang sudah siap menikah, tapi si pria belum mau menikah dengan alasan tidak diperbolehkan keluarganya, karena dari segi materi belum mapan. Padahal si pria tersebut sudah punya gaji tetap dan rumah. Ya itu memang kadang ukuran orang tua itu berbeda-beda. Ya. Ukuran orang tua berbeda-beda. Dan kadang sebagian orang tua memiliki standar ukuran yang agak berlebihan. Iya. Dan banyak dari umat Islam yang kadang tidak menyadari bahwa pada pernikahan itu banyak kemanfaatan dan kebaikannya. Iya. Banyak kemanfaatan dan kebaikannya. Karena itu tidak disyaratkan seorang menikah itu dia harus punya apa? Punya penghasilan tetap, punya rumah baru menikah. Iya. Kalau ini disyaratkan sudah. Sangat sedikit sekali orang yang apa? Bisa menikah. Ya. Tapi disitulah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada rezekinya masing-masing. Ya. Ketika dia menikah dalam keadaan pas-pasan, dia hanya punya bayar mahar untuk menikah. Ya. Setelah menikah, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rezeki dan membukakan rezekinya. Ya. Karena memang nikah itu adalah sunnah. Hal yang dianjurkan. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menganjurkan sesuatu yang tidak membawa kebaikan untuk apa? Untuk hamba. Ya. Dan ini yang kadang kurang disadari. Lemahnya keyakinan kita. Lemahnya tawakal kita. Karena itu diperbaiki niat ketika seorang itu nikah. Ya. Seorang yang ketika ingin menikah, itu dasar pokoknya adalah dia ingin melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah para nabi, sebab seluruh nabi menikah. Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau Nabi Muhammad, dan kami jadikan untuk rasul ini azwajan wa dzurriyyah, istri-istri dan keturunan. Ada istrinya dan ada apa? Keturunannya. Iya. Dan di dalam menikah itu terdapat ketenangan untuk seorang hamba. Ketenangan. Hal yang menjaga dirinya. Iya, karena itu Rasulullah bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm, fa innahu lahu wija." Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Sebab menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga apa? Kemaluan. Iya. Dan ini betul ya, kadang sebagian orang ada masalah tidak mampu menundukkan pandangannya. Tapi setelah menikah lebih mudah dia lakukan. Ya. Demikian pula dalam menjaga kemaluan. Ini terjaga dengan pernikahan, disucikan dengan pernikahan. Iya. Kemudian siapa yang tidak mampu, kata Nabi, hendaknya dia berpuasa. Sebab puasa itu adalah memutuskan syahwat. Memutuskan syahwat. Di belakang pernikahan banyak ibadah. Suami menafkahi istri, itu ibadah. Istri berkhidmat kepada suami, itu adalah apa?
Itu adalah ibadah. Lahir anak-anak, mereka didik, dia besarkan, itu juga adalah apa? Adalah ibadah. Ya. Banyak ibadah yang bisa dia bangun di dalam pernikahan. Hanya saja banyak dari kita yang tidak memahami apa arti dari nikah itu. Iya. Apakah ada tuntunannya mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud pertama ke posisi duduk antara dua sujud? Itu memang ada pendapat ya sebagian ulama yang membolehkan. Jadi dari sujud pertama dia bangkit untuk duduk di antara dua sujud, diangkat tangannya, takbir sambil apa? Mengangkat tangan. Itu memang ada pendapat sebagian ulama. Dan mereka berdalilkan dengan sebagian hadis. Tapi hadis yang menjadi dalilnya itu adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Karena itu yang benarnya bahwa mengangkat tangan di dalam sholat itu hanya 4 tempat saja. Hanya pada berapa tempat? 4 tempat. Dan 4 tempat ini diterangkan dalam hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Tempat yang pertama dia takbir sambil mengangkat tangan adalah ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, untuk memulai sholat, angkat tangan. Tempat yang kedua dia mengangkat tangan ketika akan apa? Ruku. Ya, ini tempat yang kedua. Tempat yang ketiga mengangkat tangan ketika i'tidal, bangkit dari ruku, dia membaca sami Allahu liman hamidah sambil diangkat apa? Tangannya. Iya. Ini tempat yang ketiga. Dan tempat yang keempat, ketika dia bangkit dari tasyahud pertama menuju kepada rakaat ketiga. Ya, dia berdiri dan mengangkat tangannya. Ini 4 tempat. Ini yang ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di luar dari itu ada kelemahan dalam riwayatnya. Ada kelemahan dalam riwayatnya. Dan memang tadi saya katakan ada silang pendapat ya di kalangan para ulama, tapi yang benarnya ada kelemahan di dalam hal tersebut. Ya, dan mengangkat tangan boleh di posisi sejajar dengan bahu. Ya. Dan boleh sejajar dengan apa? Telinga. Ya, sejajar yang dimaksud bukan didekatkan tapi sejajar. Apa yang memudahkan. Ya. Baik, ini mungkin yang bisa saya jawab ya. Waktunya juga sudah habis. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada pertemuan kali ini walaupun singkat, saya berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi kemanfaatan di dalamnya, dijadikan sebagai bekal dan keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat, di kehidupan di alam kubur serta di kehidupan akhirat kelak tatkala kita semua kembali menghadap kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wa huwal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.